sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Bapa untuk malam hari ini, ya rata syukur untuk orang lain. Kami mintakan Bapa kuasa-Mu Tuhan. Kami minta Bapa pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Biarlah hidup kami Bapa dipimpin oleh Roh Kudus, dan biarlah Bapa saat Roh Kudus pimpin tidak ada berhala dalam hidup kami. Biarlah hati kami ya Tuhan hanya mau tertuju kepada Engkau ya Roh Kudus. Kami kebaskan Bapa semua kutuk, sumpah serapah, baik kegagalan, kemiskinan, semua dihancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Bapa kuasa Tuhan, Bapa membuka semua jalan kehidupan kami, dan biarlah kami menerima janji Tuhan dan menerima Bapa berkat-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan, berikan Bapa kewahyuan, hikmat, marifat. Biarlah anak-anak-Mu ya Tuhan terlepas dari kuasa apapun ya Tuhan. Biarlah malam hari ini Bapa Engkau pimpin kami, biarlah kami juga boleh menikmati Bapa urapan dan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Bapa, semua yang diberkati katakan amin. Ya. Shalom sekali lagi, selamat malam buat semuanya. Ya. Kemarin saya nyampaikan firman tentang namanya, sebentar ya saya buka dulu catatannya. Tentang namanya yang mungkin sedikit menyeleneh ya bahasanya. Ya saya bilang khotbah tentang namanya waras rohani. Nah, sebentar ya. Ini dia. Ya, karena apa? Karena waktu kemarin saya khotbahin tentang yang di Markus pasal 5, ya, ayat yang pertama. Saudara tahu bahwa di dalam Markus tersebut ya, Tuhan itu bertemu dengan orang yang kerasukan. Bertemu orang yang ya apa namanya? Manifestasi atau namanya ya kerasukan lah ya. Nah, saat saudara tahu bahwa kita ini ya saat orang yang kerasukan itu, ya saya sedikit highlight bahasa yang kemarin, ya ini agak canggung ya karena berbeda nggak seperti biasanya, karena ada beberapa foto atau yang saudara harus tahu bahwa di dalam dunia ini banyak namanya tipu muslihat iblis, tapi nanti lah dengar khotbahnya ya. Nah, saya sedikit highlight dulu. Nah, saya tahu bahwa di dalam Markus pasal 5 itu ada orang yang sudah kemasukan atau iblis, tidak bisa ataupun tidak ada satu orang pun yang bisa namanya menyembuhkan orang tersebut. Loh, karena apa? Karena hidup dalam kegelapan atau hidup masa kegelapan, saudara akan dikendalikan oleh iblis. Nah, satu di antaranya lebih, saudara harus pahami, Tuhan pengen namanya memberkati saudara dan saya untuk namanya hidup dalam namanya kelimpahan dan janjinya Tuhan. Tapi seringkali nggak saudara merasa bahwa semua yang walaupun saudara sudah gereja, sudah berdoa, kok hidup saya mengalami namanya kesulitan, susah dan sebagainya, seperti dalam Markus pasal 5 ini. Dan saat mereka udah lagi nggak mau tahu lagi lah sama orang-orang yang udah nggak waras itu. Dan saudara tahu waktu Yesus datang dalam pelayanannya dan dia tiba di tempat di mana orang yang kerasukan tersebut, Yesus turun dari perahu dan saudara tahu orang yang tidak waras ini tersungkur di depan Tuhan. Dan di saat tersungkur, Tuhan tungging semua apa yang dikendalikan oleh iblis. Dan sejak itu dia mulai waras. Dan herannya, setan itu memilih atau masuk namanya ke dalam babi-babi yang sebanyak sekitar 2000 ekor. Ya. Di dalam khotbah itu saya juga jelaskan, ya orang Israel itu tidak makan babi pada masa itu. Tapi kenapa orang Israel itu miara babi? Nah, saat saudara tahu bahwa Tuhan itu juga pengen menyembuhkan, Tuhan juga bongkar kemunafikan orang Israel. Nah, di situ disikat itu dua. Nah, saudara harus paham bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada yang boleh munafik. Saudara mau buat dosa, kelihatannya Tuhan ngampuni, oh suatu waktu dibongkar sama Tuhan. Suatu waktu akan disingkapkan Tuhan. Dan jangan bilang, kok rasanya Tuhan mempermalukan saya? Bukan Tuhan mempermalukan. Kita yang mempermalukan diri kita sendiri yang tidak bertobat. Nah, sayangnya waktu Tuhan Yesus sudah namanya memberikan namanya kuasanya untuk mempertobatkan seseorang ataupun melepaskan daripada kuasa kegelapan tersebut, orang-orang sana atau kampung sana ngusir Yesus. Loh, karena apa? Karena urusan masalah babi. Nah, dengan baik saudara, banyak orang nggak mau ikut Yesus karena apa? Hidupnya diproses, miskin dulu. Apa yang tidak kudus pasti dikuduskan oleh Tuhan. Nah, banyak orang Kristen nggak bisa terima itu semua. Iya, suaranya nggak percaya. Ya nggak apa-apa ya, karena coba saya pakai satu lagi ya sebentar ya. Oke, satu lagi. Yes. Nah, kalau pakai ini gimana? Suaranya lebih bagus bang? Ya, soalnya saya nggak pakai mic hari ini. Tadi waktu mau nyeting nggak keburu, nggak nyampe waktunya. Ya akhirnya udahlah apa adanya. Bagus aja ya. Nah, yang sekarang ini gimana? Lebih bagus apa gimana? Harusnya sih lebih bagus sih.
Tes. Bagus. Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi firman yang saya sampaikan tentang Markus itu ya, saudara harus paham bahwa Tuhan tidak mau namanya hidup ada namanya dua berhala atau dua tuan. Ya, satu berhala kita kadang-kadang kita walaupun gereja, walaupun ibadah, namun iblis tetap namanya mengincar anak-anak Tuhan. Nah, ingat dengar baik. Ada banyak orang ikut Tuhan itu ingin hidupnya diberkati. Nggak salah saudara pengen diberkati oleh Tuhan. Ya, karena juga saya pengen diberkati oleh Tuhan. Tapi ingat, berhala harus ditinggalkan. Ya, kuasa gelap harus ditinggalkan. Nah, malam hari ini saudara juga harus dengar baik saudara. Saya akan ngomongin tentang namanya, sebenarnya saya nggak khotbah sih, cuman pengen kasih informasi aja lah, ataupun kita bersama-sama belajar tentang namanya firman Tuhan. Nah, saudara tahu kenapa banyak orang itu terlibat dengan namanya keberhalaan, kegelapan, dan sebagainya. Saudara bisa buka di dalam Matius pasal yang kedua. Ya, ya lebih bagus ya. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Ya, saya berdoa saudara harus pahami, jangan pernah namanya hatimu ya mengkompromikan dengan namanya kuasa gelap. Mati kita. Bahkan di dalam khotbah saya yang terakhir kemarin tentang Markus pasal 5 itu sampai orang nggak waras. Saya kemarin khotbah itu dan ceritakan semua. Ya, teman saya juga ada yang main kuasa gelap dan akhirnya apa gila saudara ya. Jadi kalau saudara misalnya saya pengen namanya hidup diberkati, jangan sampai namanya main kuasa gelap. Nah, hari ini saya sesuai dengan janji saya akan ngomongin tentang apa namanya ahli nujum lah ya, bahasa-bahasa tentang namanya sihir, nujum dan sebagainya. Ingat ya, di dalam Tuhan tuh kita nggak bisa disantet, nggak bisa. Mau disantet kayak nggak bisa. Kalau hidup dalam Tuhan dengan baik, ada amin, saudara. Ya, langsung saudara bisa buka di dalam pasal 2 yang pertama saya baca. Ya, ini tentang kelahiran Yesus ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi? Yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk apa? Menyembah dia. Ya. Ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Dengar baik saudara ya. Di sini ada namanya orang Majus. Nah, orang Majus itu adalah orang sebenarnya yang ngerti tentang namanya astrologis. Dia ngerti tentang namanya tanda-tanda alam, tanda-tanda langit, tanda-tanda bintang, bulan, matahari, mereka bertiga itu punya kalian. Nah, dengar baik saudara. Orang Majus melihat bahwa ada namanya sebuah kelahiran ataupun ada raja baru yang akan datang. Herodes nggak senang karena apa? Zaman itu orang harus nyembah namanya kaisar, nyembah gubernurnya, nyembah nyembah pemimpin bangsanya ya. Kalau zaman sekarang presiden, kalau zaman sekarang kan presiden yang nggak disembah cuma mimpin negara ya kita hormat aja, lebih daripada itu enggak, kita harus sembah Tuhan dan Allah. Era zamannya Herodes semua orang harus bertekuk lutut di bawah kaki pemimpin pada bangsa itu. Nah, pada masa itu Israel itu bangsa ini apa ditundukkan oleh Roma. Nah, dengar baik ya, orang Majus itu orang yang ngerti tentang namanya semua tentang alam. Nah, banyak orang nih sesuai dengan janji saya. Orang Kristen masih banyak yang apa datang ke tempat orang-orang yang seperti orang Majus ini. Sedangkan orang Majus cari Yesus. Nah, ini yang saya mau ngomong sama saudara. Saudara jangan melibatkan diri saudara itu dengan namanya sebuah kuasa gelap. Karena saudara itu akan mengerikan berakhirnya. Orang Majus ini, orang yang ngerti tentang namanya rasi bintang. Nah, seperti kemarin saya ngomongin. Banyak orang Kristen itu apa? Cek namanya apa namanya tuh? Zodiak, horoskop. Masih namanya cari. Waduh, ini jodoh saya nih gimana nih? Keuangan saya bagaimana? Sejak saudara pimpinan kuasa gelap masuk. Nah, nggak heran kalau keluarga saudara itu bisa berantakan. Nah, saya kan mau tanya saudara, saudara siapa yang masih nggak ngerti bahwa horoskop itu nggak boleh? Nah, saudara bisa komentar. Saudara ngerti nggak bahwa horoskop itu tidak boleh? Shalom. Nah, karena masih banyak orang-orang cek, wah, ini saya nih Virgo, Aries, Sagittarius.
Cancer, Gemini, dan lain sebagainya. Saudara tahu itu muncul dari mana? Nah, ini yang kita mau ceritain. Saudara bisa buka dulu di Daniel pasal yang kedua, ayat yang pertama. Daniel pasal yang kedua, ayat yang pertama. Dengar baik saudara ya. Jangan pernah namanya saudara itu diramal dengan metode apapun. Loh, kenapa? Itu ada kuasanya. Nah, ini yang kita mau bongkar malam hari ini supaya saudara dan saya itu bisa belajar. Ya, siomu apa ya? Kucing beranak pak, anak-anak 15 dan sebagainya. Nah, saudara udah nggak bisa pakai namanya ikut Tuhan, tapi masih ikut namanya adat-adat yang kayak begitu. Saya nggak bilang nggak boleh adat. Ada adat itu yang benar-benar nggak boleh dan itu mendukakan Roh Kudus. Yang kita bahas nih yang kayak begini. Terkhusus adalah tentang ramalan. Ada amin, saudara. Saudara ikut Tuhan, harus matang, harus dewasa, satu tujuan, satu pikiran dengan Roh Kristus. Nggak bisa mendua cabang, wah ikut dunia, karena kita hidup masih di dunia. Karena masa dikasih kesempatan di dunia, makanya kita harus hidup dengan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Nah, saudara, ya, Pak, misalnya kalau ditanya sama orang, kita jawabnya apa? Yang ada, kalau ditanya siapa? Siapa Kristus. Ya, zodiakmu zodiak apa? Roh Kudus. Zodiak saya Roh Kudus yang pimpin. Ada amin. Kalau saya bilang zodiak saya Gemini, Pak. Gemini itu saudara tahu ya, semua zodiak itu ada ceritanya tentang manusianya ataupun dewanya. Nah, izinkan saya pelan-pelan kita pelan-pelan ya. Sebenarnya khotbah kayak begini nggak gampang, saudara ya. Saya pun juga nggak bisa uraikan dengan terlalu baik menurut saya. Tapi biar Roh Kudus saya coba mimpin saya bagaimana membawanya. Ya, di Daniel pasal 2 yang pertama, pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, ahli dan para kasdim. Nah, Nebukadnezar dia dapat mimpi, dapat penglihatan, dia akan terjadi begini 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 begini. Dia nggak ngerti akan mimpinya. Dia panggil siapa? Ahli sihir, ahli jampe, ya para kasdim. Para kasdim itu orang-orang yang intelektual, orang-orang yang pinter secara skill, ya mungkin kayak menteri-menterinya lah, ya untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Orang yang nggak kenal Tuhan, seperti Nebukadnezar, nyarinya siapa? Orang yang berilmu, orang yang pandai main sihir, orang yang bisa membaca semua alam, alam gaib, alam roh, baik alam-alam yang lain dan sebagainya. Dengar baik saudara, sejak saudara hidup dengan namanya mempercayakan bukan yang pada Tuhan, saudara akan dibawa oleh iblis masuk dengan namanya agendanya iblis. Sejak saudara namanya tahu bahwa ini nggak boleh dan saudara izinkan, iblis ambil alih loh. Makanya kalau saudara hidup dengan Tuhan, walaupun mohon maaf ya, mati sekalipun ya, percayalah agendanya Tuhan. Ada amin. Percayalah saudara percaya kepada Yesus itu, semua hidup dan matimu itu dalam tangan Tuhan. Tapi kalau kamu izinkan namanya zodiakmu apa, dan ini banyak masih orang Kristen kayak begini dan mohon maaf ya, kepala batu menurut saya. Ya, Gemini itu mukanya dua, kembar. Yang Roh Kudus ngomong sama saya itu sesuatu yang unik. Kenapa? Banyak orang Kristen hidupnya munafik, muka dua. Ayo. Kamu tahu Aries tuh lambangnya bagaimana? Nah, ayo. Aries tuh lambangnya kambing loh. Kambing tuh siapa? Nanti kita buka satu-satu. Ya, Taurus tuh banteng. Taurus itu dalam mitologi Yunani itu tentang malaikat jatuh semuanya. Nah, dia bertemu dengan raja di Yunani dan raja Yunani itu tidak mau sembah pada dewa mitologi Yunani. Ini cerita benar. Nah, nanti dari mitologi itu kemana? Nanti ada firmannya. Nah, raja itu nggak mau sembah, itu dikutuk. Dan anaknya lahir. Kayak banteng. Mau percaya apa, itu terserah. Nah, banteng itu siapa? Nah, saudara ngomong, zodiakmu apa? Saudara lagi namanya berjalan dengan kuasa malaikat yang nggak boleh disembah. Semua nyembah Yesus apa mau nyembah namanya penguasa-penguasa dunia ini, saudara? Ayo. Sedangkan 3 orang majus itu yang mengerti tentang namanya astrologis,
atau alam, bintang, rasi, dan sebagainya, sujud menyembah di bawah kaki Yesus. Sedangkan saudara nyembah orang Majus yang masih terus-terusan namanya hidup seperti itu. Nebukadnezar panggil ahli jampe, ahli sihir, ya orang pada kasdim dikumpulin. Nih saya mimpi begini. Ada yang bisa ngatain? Gak ada yang bisa kecuali Daniel. Kenapa? Hikmat dari Tuhan. Yang saya mau sampaikan, kuasa setan itu ditundukkan oleh kuasa Tuhan. Dan itu gak ada apa-apanya. Bisa nggak saudara pengen namanya diberkati? Hidup sungguh-sungguh dong. Makanya kadang-kadang Tuhan tuh gemes dengan kelakuan kita. Loh kenapa? Saya kasih tahu ya. Saya berdoa sama istri saya, Tuhan tuh marah loh. Loh kenapa? Gemes lah kelakuan anak-anak Tuhan. Kadang-kadang masih mendua hati. Ada amin, saudara. Jangan lagi, siomu apa? Sio babi, kamu tuh ciptaan sempurna. Serupa segambar, masa Tuhan udah ciptain sempurna, kamu kutuk-kutukin. Betul apa betul? Ada lagi orang Kristen, wah sio naga nih. Hokinya besar. Hoki besar. Di dalam Kristus tidak ada hoki. Ada blessing. Hoki itu untung-untungan. Ya, untunglah hari ini, untung. Hidup di dalam Tuhan di blessing tiap hari, tidak ada untung-untungan. Ada amin, saudara. Saudara mau yang untung-untungan apa tiap hari diberkati Tuhan? Ayo. Ayo. Hoki nih. Makan tuh hoki, saya bilang. Saya bukan hoki. Saya diberkati Tuhan. Setiap hari. Setiap waktu. Setiap pagi. Kapanpun, whatever saya dimanapun. Tuhan berkati saya. Bukan hoki berkat saya. Amin. Tapi orang China bilang Kristen. Ini hoki. Nggak sedikit orang, ada satu pengusaha. Wah ini cocok nih. Anak saya Xiao ini sama pacarnya Xiao ini. Wah saya lihat di Google. Bagus sekali. Saya bilang pantes usahanya gagal terus. Saya bilang. Kenapa? Mendua hati. Bertobatlah saudara kalau begini. Saudara kalau bisa, Pak saya masih sering kayak begitu. Bertobat serius. Pak dulu saya begitu Pak. Sekarang bagaimana? Putusin semua. Makanya tak heran orang Kristen apa? Ya di Markus 5 apa? Jadi gila. Loh kenapa? Kenapa mainnya kuasa gelap? Pak saya disantet masuk, Pak kanan mainnya gelap. Disantet masuk, bagus. Kalau lo masukin lagi lebih banyak. Loh kenapa? Biar bertobat. Berapa banyak orang masih main dukun. Nah kita bahas tentang astrologis. Ya Ares itu apa? Kambing. Kambing itu siapa? Azazel. Kalau saudara baca kenal namanya kitab Henok. Ya, Azazel itu siapa? Nanti kita bahas sedikit-sedikit. Ya, ada Samyazel. Itu malaikat yang apa? Turun ke bumi, nikah sama namanya manusia. Inilah yang muncul di mitologi Yunani. Yang saudara tanya, itu semua anak buahnya Tuhan. Babunya Tuhan. Mimpin hidupmu. Ayo, mau bertobat apa terusan kayak begitu? Yang Daniel ini bagus sekali. Dia 3 hari dalam sehari 3 kali dia berdoa di hadapan Tuhan, tidak mengandalkan ahli sihir, ahli jampe. Kalau saudara tanya, Pak, saya pernah Pak di akupuntur, saya udah bilang akupuntur tuh nggak boleh. Loh kenapa? Ada celah nanti yang kebuka, saudara. Di roh itu setan bisa masuk. Mungkin saudara berasa, masa iya dan sebagainya. Saya bilang, tapi saya sembuh. Oh, setan bisa sembuhin kok. Loh, saya juga dulu mantan main-main begitu kan. Dulu sebelum terima Yesus. Main ke Sinse. Itu diobatnya diapain? Disembayangin dulu, saudara. Lah karena mama saya punya papa angkat, itu Sinse. Dan setiap saya diobati oleh ya ibaratnya kayak kakek angkat lah ya. Kalau saya manggilnya mungkin kayak kakek angkat. Saudara tahu, semoga sembuh. Kalau saudara tanya, wah akupuntur saya sembuh Pak. Sembuh, saya percaya setan juga punya kuasa kok. Tapi saya berani jamin setelah kamu sembuh, kemudian di depan penyakit bakal banyak keluar. Percaya, saya juga itu ke depan penyakit saya keluar semua. Loh kenapa? Di dalam setan gak ada yang gratis.
Ya ikat dulu supaya kita percaya. Nah, kita ini kadang-kadang menjual Yesus. Karena apa? Ya iseng-iseng Pak, jangan main-main dengan kuasa gelap. Di ujung kamu dijerat dengan kuat, nggak bisa lepas. Contoh anak-anak main game itu banyak tentang namanya Illuminati. Kitanya aja nggak bodoh, nggak bisa ngerti. Loh, kenapa saya mau belajar kalau saya? Sampai hari ini saya nggak lagi membodohi saudara saya lebih pintar. Enggak, kita belajar. Jangan pakai namanya kodam, cek kodam. Ngapain cek kodam? Kodam dicek aman kok kodam, ada TNI semua. Cek kodam itu apa? Siapa yang jagain kita? Malaikat Tuhan. Apa mau Nyi Rocky dulu? Yang jagain saudara? Masih cek-cek kodam tuh bingung orang Kristen. Saya lagi scroll TikTok. Orang Kristen kayak gini tuh mengerikan. Mati ketelaka semua saudara kayak gitu. Nggak ada yang gratis. Di dalam setan nggak ada yang gratis. Yohanes 10 ayat 10. Dia pencuri, pembohong, pembinasa pula. Nah, awalnya mah saudara dikasih gift. Sembuh, sembuh. Bukan nggak sembuh. Tapi saya berdoa kita ini semua sesuatu, apapun yang kita alami dalam dia sebagai orang percaya. Doa dulu dimulai. Tuhan aku mau operasi. Pimpin dokternya. Saya bukan anti dokter loh. Saya bukan dokter boleh. Boleh. Rohani nggak rohani. Tapi izinkan saya menyampaikan pesan Tuhan. Doa dulu sebelum operasi. Doa dulu sebelum berangkat. Jangan bawanya panik, gelisah, takut, khawatir. Santai aja saudara. Saya hidup dalam Tuhan nggak pernah ke dokter sembuh berkali-kali. Loh kok bisa? Ya percaya Tuhan. Dia dokter di atas segala dokter. Amin. Tabib di atas segala tabib. Tuhan di atas segala Tuhan. Amin, saudara. Nah, mau mulai, Pak boleh ke dokter? Silakan. Ya, bukan tahu. Doa dulu. Minta penyertaan Tuhan atas tangan dokter-dokter itu. Supaya diurapi Tuhan. Minta penyertaan Tuhan. Kalaupun sakitmu mungkin sampai koma nantinya. Ataupun juga mungkin belum siuman waktu disuntik. Supaya ya maksudnya disuntik kebal atau apa. Nanti kan itu ada biusnya yang mungkin 2-3 jam atau mungkin berapa jam. Kadang-kadang kan kita nggak minta Tuhan apa? Minta kirim malaikat biar nggak ada roh maut. Itu saudara lagi di VIP ya dalam keadaan mungkin kena bius pingsan. Setan bisa jemput loh. Kenapa? Perjanjian yang saudara buat. Ya cek kodam. Haleluya, mending cek rekening aja saudara. Ya. Nah, saya berdoa saudara. Itu muncul dari mana? Semua tentang namanya Cancer lah, apa Virgo, Sagittarius. Tadi saya mau kasih tahu saudara. Nah, di dalam kitab namanya Henok, kalau saudara baca di Alkitab tuh nggak tertulis karena apa? Kenapa? Saya baru ngerti kenapa di Alkitab tuh nggak tertulis. Saudara bisa cari tuh referensi di Google dan lain sebagainya. Loh, kenapa? Karena di dalam kitab itu bicara tentang pemberontakan manusia dengan para malaikat. Kenapa nggak ditulis? Nah, di situ malaikat itu ngelihat manusia, ya saudara bisa buka dulu dari Kejadian 6, saya baca dulu ya. Kejadian pasal 6, ayat yang ke-2. Saya buka di sini deh. Kejadian pasal 6, ayat yang kedua sampai yang keempat. Ya, saya berdoa supaya saudara itu buka Alkitab, kita belajar. Maka anak-anak Allah, ayat yang pertama dulu lah. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat. Anak-anak di sini sih tentang malaikat Tuhan. Malaikat-malaikatnya. Nah, malaikat Tuhan itu diberi free will sebenarnya. Dia ngerti benar salah tuh ngerti. Nah ya, bahwa anak-anak perempuan manusia itu apa? Cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya
tinggallah di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa di bumi dan juga pada waktu sesudah ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Saudara tahu, sejak malaikat Tuhan nikah dengan manusia, itu lahir namanya Nephilim. Lahir raksasa-raksasa. Loh, di sini, di ayat ini dipersingkat. Sebenarnya nggak sampai 120 tahun dulu, tapi 500 tahun dulu. Tuhan kasih waktu 500 tahun untuk hidup manusia. 500 tahun itu, saudara tahu, manusia yang yang raksasa dilahirkan itu, manusia itu dimakanin sama dia. Raksasa makan anak. Nah, malaikat ini yang nikah dengan manusia, ya. Sebentar, saya kasih, ya. Di situ ada beberapa pemimpin. Salah satunya siapa? Azazel. Nah, Azazel inilah yang ngajarin namanya hidup, mohon maaf ya, berbattle. Saya nggak bisa pakai kata PERA, ya, dan saya ganti pakai kata battle karena nanti di TikTok di ban. Dia yang ngajarin manusia tuh nggak ngerti battle sebenarnya, berantem dengan bangsa-bangsa tuh nggak ngerti. Siapa yang ngajarin? Malaikat semuanya. Diajarin bikin pedang, diajarin bikin namanya perisai, diajari dandan itu dari mana? Azazel. Dan saudara tahu Azazel itu bentukannya bagaimana? Nah, ini tak bukain sedikit. Ya, biar saudara belajar. Siapa Azazel itu? Sebentar ya. Nah, ini yang saudara lihat, ini namanya Azazel. Ini malaikat yang jatuh, turun ke bumi, dan dia menghasut manusia untuk berontak sama Tuhan. Nah, yang saudara namanya, oh tolong dong cek kodam saya, cek dong ramalan hari ini, nasib saya bagaimana. Ini dia yang ngerjain. Ya, ini emang saya lagi bikin, makanya kenapa saya hari ini pakai pakai laptop. Ya, karena saya mau nampilin biar saudara belajar malam hari ini. Nah, ini adalah Baphomet, nama lain daripada Azazel. Nah, Baphomet ini yang munculkan namanya LGBT. Dia yang ngajarin namanya hidup sesama jenis. Dan di Amerika, ya di Arkansas. Nah, ini di Amerika, patungnya dibuat belum lama ini. Dikasih dua anak kecil, ya saudara bisa lihat di layar saya ya. Nah, itu di kanan kirinya itu ada namanya anak kecil. Nah, itu adalah Baphomet. Baphomet ini adalah makhluk kambing. Kalau orang bilang, Pak, apa namanya, zodiak saya Aries. Lah dia itu. Aries itu apa? Kambing. Jadi kalau itu, Pak saya Aries, katain aja, nah kamu kambing. Apa bedanya sama Sio, Pak? Sama, ada Sio kambing juga. Ngapain? Nanduk kayak kerjanya, nanduk Tuhan masalahnya. Nah, mau bertobat, masih mau pakai, oh saya Gemini Pak, ya. Ayo. Dia yang ngajarin berontak Tuhan sama Tuhan. Dia yang ngajarin manusia. Bikin namanya peramuan, pewarna. Dia bikin namanya tentang namanya ini loh emas, batu mulia, ini loh yang berharga. Siapa yang ngajarin? Dia yang ngajarin. Nah, saya berdoa saudara jangan lagi pakai namanya eh, zodiak saya, zodiakmu udah Yesus. Hidup saya Yesus. Ya, siomu apa? Roh Kristus. Ya, Roh Kudus. Ada amin. Jangan pakai lagi. Ya, saya Taurus, Pak. Ngebanteng. Kerjanya seruduk orang aja, Pak, kerjanya. Haleluya, saudara. Makanya saya lihat orang Kristen tuh geli kan kadang-kadang. Kenapa? Nah, di Arkansas ini, saudara tahu, ya, ini disembah loh.
Nah, ini patungnya saya waktu saya cari tahu di Amerika itu di sebelahnya saya nggak tahu sebelah mananya, tapi saudara bisa cari lah di Google. Itu ada namanya 10 perintah Allah sebelum patung ini dibuat. Nah, ini patung deket sama namanya Ten Commander Tuhan. Saudara jangan bangga, anak saya di Amerika, Pak. Wow, justru paling mengerikan di Amerika. Di Indonesia itu paling aman. Kenapa? Karena lahir semua hal-hal yang mengerikan justru dari Amerika. Nah, ini bintangnya tadi. Ya, ini bintang terbalik. Ya, kalau saudara lihat bawahnya itu janggut, ya atas kanan kirinya itu adalah tanduk, ya kanan kirinya. Nah, ini saya lihat banyak orang pakai baju ini. Amin. Shalom juga. Banyak apa orang-orang metal yang pakai baju ini. Nah, ini gerejanya saudara ya. Jadi ini nggak ada gereja apa nggak ada penyembahnya. Oh ada. Nah, bukan yang sedih. Nah, ini kelihatan nggak di handphone saudara? Nah, ini gerejanya. Nah, ini salib terbalik di sebelah ujung atas ya kanan kiri itu salib terbalik. Ya kita nggak usah bahas Aquarius apalagi itu akuarium aja lah ya. Karena gini saudara, saya nggak mau terlalu panjang ngomongin arti tentang zodiaknya. Yang penting udah saudara perlu tahu zodiak itu udah nggak boleh ada titik gitu. Karena kalau mau dijelasin satu-satu, mau jam berapa saya kelar? Ya kenapa saya cuma ngomongin dua atau tiga? Cancer itu lambang apa tuh saudara tahu? Kanker. Saudara kalau lihat penyakit kanker, ceknya di Google. Itu lambangnya mirip sama namanya lambang cancer. Berduri-duri. Cancer udah kepiting kan? Kakinya banyak. Cancer juga begitu. Cabangnya banyak kayak kaki. Nah ya, jadi di sini ini saya lagi bilang ini di Kolombia terjadinya. Ya saya lupa tadi nyatat siapa nama pemimpinnya. Ya ini tentang apa? Illuminati. Nah kita bahas lagi tentang kambingnya dulu sebentar, saudara. Ya ini saya tutup dulu. Oh, yang ini dulu deh. Nah, sebentar. Nah ini gerejanya lagi. Sorry saya buka dulu. Ada satu lagi saya lupa. Nah ini lambang Illuminati. Segitiga. Ya kalau saudara lihat ya warna emasnya itu lambangnya begini. Nah makanya kalau saudara melihat artis-artis lambangnya begini, itu pengikut Illuminati. Ikut siapa? Ikut si kambing. Salib kok kebalik? Ya itu antikristus, saudara. Ya jadi ini ngomongin tentang masa akhir zaman. Makanya jangan ngomongin tentang namanya zodiak segala macam. Saudara tuh lagi ikut dia. Dan saya tuh miris ngeliat orang Kristen tuh nggak ngerti beginian. Saya ini bukan orang ngomongin beginian tuh paling jago, bukan. Ngomongin gini tuh luas, saudara. Ya, sebentar, ada satu lagi nih, sebentar. Ini yang paling jelas. Nah, ini dia. Kita belajar ya. Nah, ini denger ya. Ini yang saya cari. Ya, jadi bukan soal kok salib kebalik ya itu karena Azazel itu akhirnya Azazel ini nggak pernah muncul, saudara. Loh kenapa? Karena dihukum Tuhan. Dia itu dikubur sampai belum tahu waktunya ya, belum tahu waktu sampai dia pasti sampai Tuhan datang nanti. Nanti dia akan muncul. Nah, spirit Azazel ini ya untuk namanya memberontak di hadapan Tuhan. Dan dia dikubur di mana? Di Yerusalem bagian timur. Nah, di mitologi Yunani ngomongnya apa? Tartarus. Tartarus ada di mana? Di Israel. Nanti pemimpin antikristus muncul di mana? Di Israel. Nah, kita tahunya cuma kasih Tuhan, kasih Tuhan. Belajar juga akhir zaman. Nah, oke. Kenapa ada sabit? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Saudara, kalau kamu lihat namanya, mohon maaf ya. Ya ini sorry ya, yang non Kristen mendingan keluar lah ya. Yang kalau misalnya
Nanti saya tersinggung ya, terserah lah. Pokoknya saya ngomong apa adanya aja. Pokoknya yang non Kristen keluar aja semua. Daripada nanti ribut dan lain sebagainya. Saya lagi ngajar, ini room saya lagi ngajarin kekristenan. Ya. Kalau misalnya Pak, saya mau nongkrong, silakan. Tapi jangan ribut, jangan berisik. Tak ban langsung kalau yang berisik. Ya, jadi saya mohon sekali lagi saya himbau dulu. Ya, selain Kristen, jangan mendingan jangan di sini. Saya akan ngomongin beberapa agama juga. Tapi saya tidak akan vulgar ya. Ini karena roomnya room apa ya, umum, jadi saya ngomongnya harus berhikmat. Ya. Dan saudara tahu ada salah satu agama dia di Indonesia ya yang kalau saudara lihat rumah ibadahnya di atasnya itu salib. Sorry, yang di atasnya itu sabit. Coba di komentar kan nggak masuk ini kan. Komentar. Ada yang tahu nggak? Ayo bantu. Iya. Agama apa? Ayo. Kalau di komentar kan kamu nggak akan di gimana gimanain. Dimasukin di YouTube juga nggak masuk soalnya komentar. Ayo. Ada yang tahu? Ya. Nah, di salah satu agama, ya pada tahu ya, agama itu, ya, sepupu kita. Itu kalau saudara lihat di atas rumah ibadahnya nih, itu lambangnya ini di paling atas tengah ini. Aduh, saya nggak bisa pakai kursor sih. Saya kasih gimana ya? Nah, itu kan di kepalanya ada bintang tuh ya. Di kepalanya kan ada bintang. Nah, di atasnya lagi itu udah kayak kayak apa bola bola api. Ya, itu tentang matahari sebenarnya. Nah, tapi gini balik lagi saya nggak bahas itunya. Saya mau bahas begini, di kepalanya dia ada bintang. Nah, kamu saudara kalau lihat di agama sepupu kita, itu dia akan muncul apa? Bulan sabit dan bintang. Apa hubungannya, Pak? Nah, saudara harus belajar gini, saudara. Waktu si Mr. M ya, Mr. M saya bilangnya ya. Si Mr. M, saya ngomong si Mr. M. Itu dia ketemu malaikat di Gua Hira. Ya, dan dia nggak bisa baca. Saya nggak lagi mau nyinggung agama manapun ya, tapi ini ngomongin lagi forum kita, kalangan sendiri. Jadi saya mohon uh, sebentar nih saya matiin dulu. Ya. Nah, itu saudara tahu ketemu siapa? Ketemu dia. Makanya kalau saudara gitu ya, wah Pak dirayu Pak, saya pindah agama ke sini. Jangan mau. Kenapa? Nyembah dia. Bilangnya apa? Jin. Jin mana? Yaitu jin kambing. Azazel itu semua ngendalin banyak hal. Dan dia salah satu malaikat terkuat selain Lucifer. Ya, jadi kalau saudara, Pak, saya mau pindah agama ini karena saya diberkati. Jangan, saudara. Yesus. Yesus. Makanya kalau saudara tuh lihat, makanya kalau dulu waktu saya bagiin-bagiin ayat, saya bilang, ada nama orang Kristen tuh zodiak semua. Saya tuh sering kali ngomongin, jangan pakai. Itu ngutukin hidup kalian. Ngutukin. Ya, itu tentang malaikat pemberontak semua. Yang saudara ikutin, itu jalannya dia. Kalau saudara paksa itu semua, mohon maaf ya. Makanya Tuhan bilang di dalam firman-Nya, banyak orang mendua hati. Banyak orang nggak mau ninggalin berhala. Coba buka di Ulangan 18 ayat 10. Ulangan 18, Pak, ramalan itu kenapa nggak boleh? Buka dulu, ada firmannya? Ada, bukan nggak ada. Ulangan 18 ayat 10, saudara catat ya di rumah. Di antaramu jangan didapati seorang pun mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai apa? Korban dalam api. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Saudara tahu, Saul nyari penelaah, nyari orang peramal. Saudara lihat nasibnya Saul di akhir. Bukan dia nggak kaya loh, kaya. Kalau ngomongin duit mah dia kaya. Dia raja. Akhir hidupnya mengerikan. Keluarganya semua tewas.
Tuhan nggak pernah namanya merencanakan manusia itu berakhir tragis. Tapi kadang kita yang memilih jalan tragis itu. Saudara mau ikut Yesus? Amin, saudara. Sungguh-sungguhlah. Jangan dikit-dikit kodam. Ya. Cek lagi nih di Google. Wah, ini cocok sama saya nih. Zodiaknya ini bagus nih. Kambing sama babi ini jadi siluman kunyuk nih. Jangan, saudara. Jangan biarkan hidup kita ini dihina oleh iblis. Derajatmu itu tinggi. Derajatmu itu tinggi. Kalau BMKG kan itu ngomongin cuaca hujan apa enggak. Ini kan nasib hidup manusia. Ya, saudara bisa cermat, punya hikmat, ya untuk namanya ngelihat. Ya, jadi jalan nasib hidup kita ini jangan namanya dipimpin oleh siapapun selain Tuhan. Ya. Nah, saudara tahu bahwa malaikat-malaikat itu jatuh dari mana? Nah, ingat di dalam Yesaya 14. Saya langsung buka ke Yeskiel dulu deh. Yeskiel 28 ayat 12. Yeskiel 28. Makanya saya sesuai janji. Sebenarnya saya nggak pengen khotbah hari ini. Pengen cuman kita belajar kayak gini-gini aja. Ngobrol aja, santai. Ngobrol santai. Ya, membuka wawasan sedikit saudara. Supaya, oh cara setan tuh main begini. Illuminati itu apa? Oh banyak mau dikhotbahin 10 jam juga nggak selesai saudara. Kenapa? Itu luas. Tapi saya cuma mau ngomongin garis besarnya. Munculnya dari mana? Nah, dari ini. Nah, kenapa saya bilang eh nanti saudara harus belajar ya ini. Pasal 28 ayat 12 dulu. Saya baca ya. Hai anak 12. Oh, 13 deh. Engkau di taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Ini ngomongin Lucifer. Yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit. Ya, jadi dengar baik saudara ya. Lucifer itu dipenuhi dengan batu permata yang sangat bagus dan indah. Ya, lazurit, batu bara, dan malakit. Tempat tatahannya terbuat dari apa? Emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Ya, 14. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah, engkau berada berjalan-jalan di tengah-tengah batu yang bercahaya-cahaya. Ini tentang sorga, saudara. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu. Ini luar biasa sebenarnya, Lucifer itu. Sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Kenapa? Dia, ya dengerin. Ayat 16. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau. Dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Ayat 18. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku akan menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi dari hadapan semua yang melihatmu. Dengan baik ya. Saudara tahu, banyak orang nanya begini sama sama orang Kristennya. Kenapa Tuhan menciptakan neraka? Tuhan nggak pernah ciptain neraka sebenarnya. Ya, Tuhan nggak pernah ciptain neraka. Jadi kalau misalnya, Pak, ada manusia yang berakhir di neraka, Tuhan pun nggak pengen naruh kita di neraka. Kita lah yang memilih neraka itu. Kenapa setan mau kita ini masuk ke neraka rame-rame? Buka dulu pasal 14 di Yeskiel, masih di Yeskiel pasal 14 ayat yang ke-12. Ya, karena kenapa dia bukan Yeskiel. Sorry, Yesaya. Ya, saya khotbah ini supaya saudara bisa belajar. Yesaya dulu buka. Ya, karena kesalahannya di mana? Nah, ini yang ada di Yesaya 14. Karena yang di Yeskiel ini hukumannya daripada Lucifer dibuang ke bumi. Di Yeskiel pasal 14 ayat yang ke-12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur putra fajar. Kau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai engkau yang mengalahkan bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Dia mau rebut tatahnya Allah. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dia mau rebut semua apa yang menjadi kepunyaan Allah. Direbut. Tahunya apa? Berakhir dibuang. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. 14.
Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liangku. Di dalam kitab Wahyu, sepertiga para malaikat itu ikut turun dan jatuh di langit, jatuh namanya di bumi, jatuh di daratan, di daratan, jatuh juga di laut. Ada tiga. Nah, saudara ngomongin apa? Astrologis. Ini malaikat yang jatuh di langit, yang paling kuat tuh di langit. Ada yang di daratan. Saya nggak bisa bahas satu-satu, saudara. Terlalu panjang. Ada yang di lautan. Makanya firman Tuhan mencatat di dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga atau keempat. Ya, jangan adamu Allahmu di langit, di daratan, di lautan. Karena apa? Malaikat itu punya kuasa. Di daratan tuh contohnya paling gampang apa? Pohon disembah, batu disembah. Manusia hebat dikit, saudara sembah. Ya, pendeta hebat dikit, saudara cari pendeta. Sama aja berhala. Nah, saudara nggak bisa namanya lihat namanya hal-hal yang kayak begitu dan menduakan hati saudara kepada Tuhan. Tuhan is number one. Amin. Lucifer sombong, buang langsung. Muncul Azazel, muncul ini saya sebutin satu-satu ya. Jadi saudara bisa belajar. Kalau saudara mau mencatat silakan, tapi kalau nggak ya terserah. Ya, Azazel tadi apa yang ngajakin namanya battle. Dialah yang mula-mula bikin namanya pedang. Nah, malaikat ini, dia ngajarin tentang nemuin logam tuh bagaimana. Nemuin batu tuh bagaimana. Lo batu itu buat apa? Ada banyak macam. Nah, dialah yang ngajarin tentang namanya manusia berdandan. Siapa? Azazel. Manusia tuh nggak ngerti semua itu. Pengetahuannya nggak ada. Tapi malaikat Azazel ini ditampa izin atau si Baphomet itu ditampa izin dan diberontak. Nah, Baphomet sampai hari ini itu diikat di gua di dalam dan tidak pernah muncul sampai hari. Makanya jarang kalau orang penglihatan pasti munculnya apa? Lucifer mulu. Ya, malaikat Semyaza. Dia mengajarkan tentang apa? Mantra. Kenapa banyak orang dukun ya ngomong pakai mantra, wah sakti dan sebagainya. Saya ngajarin Semyaza. Ya, ada namanya malaikat Amaros. Dia juga namanya punya mantra yang sangat kuat. Tapi sekuat-kuatnya dia tetap di bawah kaki Yesus kok. Amin. Ya terserah, pokoknya siapapun ya. Jangan didewain, jangan diberhalain, jangan suami, jangan istri, jangan anak, udah semua itu harus dipertaruhkan di hadapan Tuhan. Ya, saudara misalnya, saya sayang Pak dengan anak, sesayang-sayangmu hidupmu terhadap anak, kamu juga nggak akan bawa dia ke sorga. Yang bawa tuh tetap Yesus. Kalau saudara nggak memperkenalkan Yesus, mau kemana anakmu nanti? Dan dirimu juga mau kemana? Betul apa betul? Dunia ini gelap, saudara. Jahat. Kalau saudara nggak bisa namanya hati kita bergantung dengan Tuhan, saudara mau gantung sama siapa? Ada banyak sekarang anak-anak Tuhan bergantung dengan orang tua. Nah, istri saya pernah tegur. Jangan anak saya, jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Nanti dia begini, nanti begitu, nanti kurus, nanti nggak bisa kelaparan, nanti gini, gini, gini. Istri saya marah. Kalau lu mati digituin sama istri saya. Ini anak mau kemana? Semua lu bilang jangan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, nggak boleh. Kalau lu mati, ini anak mau kemana? Kayak ngomong ke Yesus, diajarin Yesus aja kagak, ke Yesus dari Hongkong. Coba. Nah, makanya kenapa kita harus berlutut di bawah kaki Tuhan? Mohon maaf lah, hidup kita ini pasti kena goncangan. Entah orang tua kita meninggal, entah pasangan hidup kita ada waktunya meninggal, berpulang. Masa ini kita merayakan ya kalau misalnya ya mungkin hubungan rumah tangganya nggak enak ya mungkin seneng kali. Siapa? Sedangkan kalau istri, mohon maaf ya, yang nggak kerja, yang mengandalkan suami kerja. Nah saudara yang di rumah, istri nggak cuma ngandelin gaji suami contoh. Saudara terus berharap ada suami gaji suatu hari suamimu meninggal mau berharap sama siapa? Suami orang.
Ayo, coba mikir. Loh, kalau ke Tuhan, Tuhan akan bukain jalan buat kita. Terlambat kalau kita udah dalam kondisi terjepit baru cari Tuhan. Lama diproses, hati kita nggak siap. Nggak siap, percayalah. Diproses dari nol, setengah mati, rasanya menderita. Saya aja menderita. Papa saya dipanggil pulang, black, ya udah bingung kita mau ngapain. Mama saya nggak lama, tempo 3 tahun meninggal juga karena stres. Hidupnya nggak pernah ketemu. Ya, malaikat Barakizal. Barakizal ini bicara namanya astrologis juga. Ya itu yang ngajarin tentang namanya bintang begini, semua putaran baik matahari, bulan, bintang, semua yang ngatur tuh dia. Nah Tuhan kan punya pembantu semua, nggak semuanya Tuhan tangan. Ada namanya malaikat Ezekiel, pengetahuan tentang awam. Ada namanya malaikat tentang Erekiel. Makanya dukun itu bisa datangin awan hujan, berhentiin hujan. Saya kalau ditanya percaya Pak, dukun bisa begitu? Oh, sangat percaya saya. Saudara jangan percaya gini, saya percaya kuasa gelap, saya nggak percaya kuasa gelap. Percayalah dua-duanya itu ada. Lah kenapa lahir dari sorga semua? Amin. Ya. Dan masih banyak lagi tentang matahari, tentang bulan, pergerakan. Ya. Lukas 8 ayat 31. Ya, semua malaikat ini dipenjara di bawah tanah padang bumi. Dan itu ada di namanya di Yerusalem bagian timur. Yesus pernah ngomong begini di dalam Lukas pasal yang ke-8. Ya, bentar. Lukas pasal 8 ayat 31. Lalu setan-setan itu memohon supaya jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Ingat ya, jurang maut itu belum dibuka. Pintu sorga itu baru halaman yang dibuka. Sorga pun belum ada namanya, isi manusia itu belum ada. Ya manusia yang ada di neraka itu baru namanya Gehenna. Bukan Gehenna, sorry. Masih namanya, saya lupa apa namanya. Itu masih pelataran neraka sebenarnya. Belum dibuka. Sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali. Ya, anak-anak Tuhan diangkat ke sorga, kita makan segala macam. Habis itu Armageddon, baru semuanya dibuang. Baru namanya pembagian jatah. Rumahmu di sorga tuh bagaimana? Nah, orang yang melayani dapat, yang nggak melayani nggak dapat masalahnya. Ada amin. Saudara mau dapat rumah, melayani Tuhan. Ya, jadi saudara jangan namanya hidup cuma nungguin. Nah, Lucifer dilempar ke dunia dan saudara tahu dan dia hidup tidak namanya senang dengan apa yang terjadi dengan hidup Lucifer. Dan dia pengen namanya membawa anak-anak Tuhan tuh masuk ke dalam neraka dengan cepat juga. Saudara jangan pernah berhubungan dengan namanya berhala. Hidupmu akan rusak. Ya saya nggak bukain ayat lah ya. Saya cuma ngomong ayat, saudara bisa buka di rumah sendiri karena ayatnya terlalu banyak. 2 Tawarin 20 31 33. Saudara tahu tentang namanya Yosafat. Yosafat ya bergaul dengan namanya Ahab. Dia bergaul dengan Ahab. Semua pertarungan dia, saya lupa melawan Moab atau Amon. Itu nggak pernah menang. Kenapa? Yosafat ngandelin kekuatan Ahazia, bukan Tuhan. Dalam firman Tuhan, saudara namanya jangan namanya berhubungan dengan namanya orang-orang ataupun hidup kita. Wah ini tahu ini nggak benar di hadapan Tuhan, jangan mau, jangan mau. Walaupun wah itu dia diuntungkan Pak dengan dia namanya mungkin diramal hidupnya dia malah terbuka. Tetap jangan ngiler saudara. Keselamatan jauh lebih penting. Tuhanmu jauh lebih hebat. Jangan tuker dengan masalah uang cuma recehan. Sebentar saya buka.
20 ayat 3. Nah, sejak namanya Yosafat bergabung dengan namanya orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, semua pekerjaannya itu pecah. Kapalnya pecah, dia mau berlayar nggak bisa, mau bikin apa nggak bisa. Jangan-jangan saudara namanya hidup kadang-kadang nggak berhasil, bisnis gagal, hidup miskin terus. Jangan-jangan ada berhala, jangan-jangan saudara bergaul, jangan-jangan saudara bukan namanya memberikan dirimu ke Tuhan, tapi ke iblis. Sehingga segala pekerjaan yang kita sentuh nggak pernah berhasil. Padahal firman Tuhan mencatat di Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, saudara ngandalin siapa? Nah, saudara jangan namanya biarkan hati saudara itu. Jadi saya lupa nih satu raja-raja 22. Satu raja-raja 22. Saya lupa ayatnya di mana. Saya dulu udah catat tapi lupa. Ya. Jadi Yosafat itu ikuti yang Daud buat. Tapi tiang-tiang berhala daripada Yosafat tidak namanya dibuang. Maksudnya apa, Pak? Karena banyak orang Kristen masih banyak berhala dalam rumah dan makanya saya kalau mau beli baju itu nggak mau ada gambar apapun. Loh kenapa? Ada banyak hal yang kita nggak ngerti. Mendingan yang polos aja udah. Loh kenapa kayak begitu? Karena saya pilih cara paling aman. Karena apa? Semua lambang itu sinyal bagi iblis. Dan saudara jangan pernah namanya, oh ini dia. Nah, nah, loh kenapa? Karena saya kadang-kadang lihat di rumah orang Kristen ada namanya Pegasus. Tahu saudara Pegasus? Saudara tahu Pegasus? Pegasus tuh dari mana, Pak? Ya itu dari mitologi Yunani. Loh siapa? Lah itu kerjaannya dia. Lah di dalam film Marvel tuh banyak tentang Illuminati sebenarnya. Masih banyak. Saya lah itu malaikat jatuh. Bukan kuda yang bertanduk itu. Ya, kadang-kadang saya lihat ada namanya orang Kristen masih pakai baju leak, baju Bali. Wah, adem Pak bajunya. Mukanya udah masih dipakai itu bingung saya. Ada lagi yang pakai emang Hello Kitty. Ayo. Ya saya juga ke orang-orang kaya. Ya patung geisha. Geisha itu lambang pelacur, sobat. Walaupun dibilangnya itu adalah seninya Jepang. Tapi itu ngapain mereka? Ngerayu, merayu tamu-tamu yang datang di tahun 1600. Ayo. Nah, makanya mana namanya ada ornamen ini. Kecuali kayak saudara lagi lihat nih di belakang saya ini mahkota dan mengatasnya salib. Udah beli aja yang lambang-lambang profetik. Setan punya lambang profetik loh. Nah, kadang-kadang kita ngeremehin. Hello Kitty itu tentang perjanjian antara orang Kristen dengan setan karena anaknya itu, saudara tahu kalau lihat Hello Kitty itu nggak ada bibirnya, nggak ada mulutnya. Karena apa? Anaknya itu kena kanker. Kena kanker dia gereja, ya zaman itu gereja masih Katolik. Gereja nggak sembuh-sembuh. Suatu hari dia lagi bertemu siapa, akhirnya dia lihat ada namanya ritual-ritual, dia ritual dan dia serahkan anak itu. Setan cuma minta kamu bikin boneka. Lah, perhatiin aja lucu itu ada bentuk kenapa? Ada yang bilang, wah dia kadang ngomongnya dari hati pak. Mana ada ngomong dari hati? Saya pengen. Lah, iya, maksudnya iya dia nggak bisa ngomong. Karena apa? Semua itu ada namanya asal muasal. Lah, akhirnya dari mana? Kayak ngomongin zodiak kita bahas malam hari ini. Xiao itu dari mana? Nah, saudara jangan namanya
Dia di luar Tuhan udahlah singkirin lah kalau mau sungguh-sungguh. Pak lucu-lucuan udahlah nggak usah lucu-lucuan. Ngeri malah bukannya lucu. Dia pun akhirnya disembuhin sama iblis. Ya bikin boneka dan tenar sampai hari ini. Ayo. Sampai orang kalau udah berhala sama Hello Kitty, semuanya Hello Kitty. Ya, bantalnya Hello Kitty, ya, kasurnya, spraynya, tasnya, sepatunya, bajunya, bandonya. Emang kayak begitu bukan berhala? Kenapa sama Tuhan nggak kayak gitu? Cinta sama Tuhan nggak seperti cinta sama Hello Kitty. Hello Kitty cinta mati, Tuhan yang enggak. Tuhan tuh Allah yang cemburu. Ayo, coba kita kalau mau pakai knowledge. Saudara nggak bisa namanya hidup kayak gitu, saudara. Ada banyak patung-patung kadang-kadang saya lihat, wah ini lambang lambang kegelapan semua. Saya pernah ya disuruh sama istri saya datang ke rumah orang kaya banget, kaya. Datang ke rumah orang kaya. Itu saudara tahu istri saya lagi nyembah saudara main gitar. Itu di apa lemari kacanya itu banyak patung saudara. Itu ada satu patung, palanya goyang. Bukan bukan dia itu kayak ada bukan. Biasa. Itu nengok. Istri saya yang lihat. Wah, semua keluarin. Dan hari itu dia lagi kena kasus di pengadilan. Dan angkanya itu sampai 1 triliun. Dan dia punya baju leak. Itu 6 lusin belum dipakai sama sekali. 6 lusin. Ini mesti gimana? Bakar saya bilang. Kasih api. Saya nggak ada sayang-sayangan. Buang. Jangan dibuang. Harus ditaruh di api. Ya, doakan dulu. Dalam nama Yesus baru. Itu saudara tahu 1 tahun dia kena masalah di pengadilan. Gak kelar-kelar saudara. Sampai stres langsung. Dia bilang, Pak tolong doakan Pak. Hari ini ada pertemuan di pengadilan. Lagi sidang. Dia cerita masalah-masalah uang lah pokoknya. Angkanya itu 1 triliun. Dan kita doa semua segala macam. Selesai semua barang tumpas. Ada kali 4-5 jam kita beresin itu semua. Malamnya selesai itu di pengadilan. Ya kami selesai duluan. Barang tumpas kelar dulu. Selesai. Kami diteleponin malamnya atau besoknya saya lupa. Menang kasusnya. Dan herannya putusannya hari itu. Padahal masih lama. Kalau masih battle di pengadilan masih lama. Nah hari itu bisa menang di waktu itu. Yang semua di luar prediksi. Semua anak-anaknya juga sampai heran kok bisa diputusin kita menang. Saya bilang Tuhan. Kalau Tuhan mau apa sih? Manusia mungkin prediksinya, wah ini sekian bulan lagi, sekian tahun lagi. Nah Tuhan mau, saudara tinggalkan kegelapan, Tuhan turun tangan. Amin. Nah saudara harus bisa hidup dengan namanya kemerdekaan dengan Tuhan. Jangan biarkan semua kegelapan ada dalam kita. Saya lupa ayatnya di mana. Yosafat nggak buang semua berhalanya dia. Dan rakyatnya masih bergaul. Dia bergaul dengan Ahab. Dia bergaul dengan Ahazia. Yang berhala dia masih nempel. Dia hidup ke Tuhan. Di rumah. Di luar. Nah bagaimana saudara? Nah makanya mohon maaf nih ya. Ini saya ngomongin tentang namanya mantra tadi ya. Tentang namanya malaikat Barakizal. Sorry. Tentang namanya, sorry, Amaros. Malaikat Amaros itu tentang penguasa langit.
Di penguasa langit, saudara tahu, untuk namanya bekerja sama dengan namanya si penghulu udara ini, makanya di dalam Efesus ya, pasal 6. Lawan kita bukan darah dan daging, tapi penghulu udara. Salah satu siapa? Dia, Amaros. Ada doa agama-agama tertentu. Itu bukan doa, mantra muncul. Yang kamu ngomongin berulang-ulang, cirinya begitu. Loh kenapa Tuhan nggak pernah ngajarin berulang-ulang? Bapak kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Nggak ada yang disuruh berulang-ulang. Kamu doa berulang-ulang. Ya kalau di agama sebelah, ya selain Kristen ya, itu ada. Yang doanya apa? Berulang. Saya nggak bisa ngomong vulgar. Kalau di gereja mah ngomongnya belak-belakan gitu. Nggak bisa di kita. Dia ngapain? Ngomong berulang-ulang. Sampai ada yang kayak kesurupan segala macam. Ngapain? Lo lagi nyembah dia. Dan saya berdoa saudara jangan nyembah malaikat. Sebentar saya bukain ayat dulu. Wah, apa saya nggak mungkin nyembah malaikat. Nah, buktinya banyak kok orang yang masih kayak ya nanya zodiak, ngapain? Ya, di dalam pasal 2 Tesalonika 1 ayat 7 dan 9. Dan untuk memberikan kelegaan kepadamu yang ditindas dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama apa? Dengan malaikat-malaikat kudus dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Saudara, dengar baik ya, di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7 dan 8 ini, ya, ayat 7 dulu dan 8, dan menghadap pembalas terhadap mereka yang tidak mau mengenal dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Allah dan dari kemuliaan kekuatannya. Saudara gini saudara ya, jangan pernah main-main dengan kuasa gelap. Ini firman perjanjian baru, bukan perjanjian. Yesus akan datang. Orang yang nggak mau menginjil tentang Kristus, orang yang nggak mau mengenal tentang Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan bilang apa? Buang dari hadirat Tuhan. Kita sering dikhotbahin berkat. Iblis kerja kita nggak tahu. Di gereja yang kayak gini nggak pernah mau dibahas. Nah, ada paling sedikit. Ngomongnya yang blessing, blessing, blessing. Blessing mah kerja aja saudara. Nggak usah ikut Tuhan juga bisa kaya kok. Lah orang banyak orang kaya nggak ikut Yesus juga kaya. Kita ikut Tuhan supaya kita nih memperoleh keselamatan yang Tuhan janjikan. Amin. Nah ya saya nggak sebut tapi saudara ngomong itu yang itu ya. Ya betul. Loh kenapa? Lucifer itu ada namanya tangan kanan, tangan kiri tentang malaikatnya. Ya saya nggak bisa sebutkan juga namanya siapa. Namanya seperti nama doa. Dan dialah yang menyerupai seorang yang di dalam Alkitab melahirkan Yesus. Siapa Pak? Asmodeus. Kalau saudara nonton film yang kemarin saya kasih judul filmnya, dia bisa menyerupai seorang Maria. Tapi dia mau nyerupain Yesus, nggak bisa. Makanya saudara bisa lihat, Pak saya Kristen, udah tepat. Nggak usah kemana-mana. Ada amin. Serius, saya nggak bohong. Ada satu malaikat lagi, dia kerjaannya, itu nipu manusia banyak. Saya lupa namanya siapa. Itu saya pernah diajar. Pernah namanya orang bersaksi. Siapa yang bersaksi? Mukendi. Dia adalah salah satu pendeta mantan dukun tersakti di dunia. Di dunia, Daud Tony nggak ada apa-apanya. Daud Tony di Indonesia, wah keren. Nggak ada apa-apanya. Di Afrika lebih sakti kalau ngomongin kuasa gelap. Dia bisa lepas rohnya ke neraka. Di Indonesia belum ada kayak gitu. Dia udah dia udah bisa. Ngapain dia deket sama Lucifer? Lucifer kalau meeting dia langit, saudara. Nggak di bumi, ya nggak di hotel mewah, nggak di langit. Dan dia pernah ketemu namanya David Copperfield, Michael Jackson waktu belum meninggal. Di Amerika, ya tadi tentang namanya Baphomet yang kita ngomongin.
Di Amerika kamu nggak akan sukses kalau tanpa izinnya dia. Makanya kalau kamu saudara lihat orang-orang Hollywood, baik artis, baik penyanyi, semua itu ada lambangnya semua. Ya, pernah baca di sana. Ya, saudara tahu. Dan dia itu bilang, waktu saudara naikkan doa yang kayak mantra itu bukan ke Tuhan, dia bilang. Itu salah satu tangan kanannya Lucifer. Dan dialah yang menjawab doamu. Loh, dijawab, dijawab. Dia bilang, saya tidak baca gitu. Ada orang nanya, dijawab, dijawab. Tapi yang jawab bukan Yesus, dia bilang. Betapa mengerikannya kalau kita nggak bisa bedain mana Yesus mana bukan. Nah, doa itu yang paling penting Yesus sudah titik. Dalam nama Yesus, jangan nama yang lain. Saya pakai bapak sih ini, nggak usah pakai bapak-bapakan. Nama Yesus itu paling tepat. Nggak mungkin bisa dibelak-belakin. Nah, nggak ada pengajaran lagi dari mana. Yesus namanya itu nama Yunani. Jadi pengajaran begitu. Tapi saya mau bahas itu terlalu jauh nanti ngelebar. Ucapin aja sekali, yang penting kan pakai iman. Doa itu sebenarnya gini loh, saudara. Jangan saudara berpikir, saya doa 10 kali, 20 kali, maka doa saya dijawab Tuhan. Doa saudara tanpa iman mau 1000 kali, saudara doakan, gak akan terjadi apa-apa. Firman Tuhan mencatat doa pakai iman penuh kuasa. Yesus nggak pernah ngajarin doa berulang-ulang, maka Tuhan jawab. Nggak ada ayatnya. Cari itu. Saya juga mau. 40 kali saya selesai doa kayak begitu, maksud saya diberkati. Mana kayak gitu? Emang dukun Tuhan. Kita kasih persyaratan. Dia dikasih persyaratan, kita lengkapi persyaratannya, langsung kita terima jawaban doanya. Nggak gitu tuh. Ya, Tuhan ngomong sama yang kayak Bartolomeus. Imanmu yang membuat engkau melihat iman, bukan doa berulang-ulang. Doa berulang-ulang itu bukan hal yang salah, tapi saudara harus tahu kesalahannya di mana. Iman yang nggak ada. Mulutnya percaya, sininya yang nggak percaya. Ya ini mohon maaf ya kalau yang nanya bahasa roh apa segala macam. Ini ngelebar ya. Dengerin aja dulu. Nanti kalau misalnya nanti mau sharing setelah firman, bolehlah kita ngeluas kemana. Biar saya tuh concern dulu dengan firman yang saya mau naikkan ya. Dan saudara jangan berpikir bahwa doa yang terus ada orang pas saya udah doa Pak berulang 50 kali ngapain sih bilang 50 kali doa Bapak kami Pak 50 kali ngapain? Saya bukan bilang doa Bapak kami yang salah, yang berulang-ulang yang aneh menurut saya. Nah Tuhan nggak ngajarin itu. Ya, di dalam Ibrani 11 yang bertanya pertama, di mana adalah dasar segala sesuatu yang tidak kamu lihat, namun kamu percaya. Dengan iman kita bisa pindahin gunung. Nah itu pengajaran dari mana nggak tahu saya. Saudara bisa cari sendiri referensinya dari mana. Ya ingat ya, dosa Lucifer itu tentang namanya sebuah kesombongan. Dan saya melihat dosa Lucifer itu muncul di hidup manusia sampai hari ini. Termasuk saya. Saya pun ngakuin. Kenapa? Dosa saya yang paling mengerikan itu apa? Kesombongan. Dan saya ngelihat sekarang ini, Tuhan tuh lagi bukain. Namanya tentang kemurnian. Saudara kalau nggak murni ikut Tuhan, disingkirin. Daniel 12 ayat yang 10. Banyak orang akan disucikan, dikuduskan, dan dimurnikan. Dengar baik saudara. Kesombongan itu masih banyak terjadi sama hidup manusia. Kita bilang Lucifer tuh sombong, makanya dibuang. Dengar baik saudara, orang sombong pasti dibuang. Lo tahu dari mana Pak? Bumi ini tempat buangan. Makanya jangan hidup di bumi. Berarti mati Pak dan sebagainya. Jalanin dulu. Bumi ini tempat buangan. Adam berdosa dan Hawa dibuang mana? Bumi. Malaikat berdosa, buang ke bumi. Bumi ini tempat kematian sebenarnya. Bisa mati. Di sorga nggak bisa mati. Kenapa dibuang? Karena kita lagi mempertaruhkan jalan kita. Mau hidup apa mati, pilih sendiri.
Dan banyak orang sekarang kalau pelayanan, saya maunya mimbar. Oh, ngeri menurut saya. Saya maunya pelayanan tuh yang dilihat orang. Nggak mimbar saya nggak mau. Saya tuh kadang-kadang mikir, kenapa sih pelayanan harus di mimbar? Kenapa harus menyatakan diri gitu? Bukankah itu juga dosanya Lucifer? Dosa Lucifer itu tentang namanya apa sih? Kebenaran diri sendiri. Contoh, lihat nggak banyak nggak namanya orang punya utang ditagih, wah ngamuk deh. Merasa paling benar bahkan dia bisa argumentasi A, B, C, D dan sebagainya dan menyatakan semua rasanya bahwa dia benar. Padahal utang. Bukankah itu sombong? Saudara suka namanya dipuji, hati-hati itu dosa Lucifer. Saudara suka pamer ibadah, pakai jam bagus, ya, pakai anting, wah kebaya yang keren-keren. Buat ngapain? Wah, dia senggol lah buat tetangga biar bikin emosi-emosi dikit. No way, saudara, buat Tuhan. Pakailah yang sederhana, sopan, dan untuk Tuhan. Pakailah yang rapi. Kadang-kadang lihat orang ibadah, mohon maaf ya, celana pendek itu rasanya kalau saya malaikat Tuhan, tak penggal sama Tuhan. Pokoknya ingin menang sendiri itu Lucifer. Dosa Lucifer itu. Dan biarlah saudara itu harus tahu bahwa hidup dosa seperti Lucifer itu turun ke manusia. Nah, saudara bisa namanya hidup nih ngomong kasar segala macam dan merendahkan orang. Hati-hati itu dosa. Dan saudara harus tahu ini dosa-dosa yang saya mau sebutin. Ini pernah saya sebutin sebenarnya. Ya. Ada namanya Lucifer. Kedua adalah ini namanya sin ya 7 dosa maut. Yang kedua adalah tentang apa? Mamon. Nah, mamon ini tentang namanya orang cinta akan uang. Nah, ini saya kasih gambarnya. Ya, jadi saudara bisa lihat. Nah, ini Dewa Mamon. Dewa Mamon itu tentang namanya gini saudara ya. Saudara itu bawaannya tuh cuma apa? Cintanya tuh uang aja dan lain sebagainya. Dan ini nggak sedikit orang lagi cinta uang itu luar biasa. Sebentar ya. Nah, dosa namanya cinta namanya uang. Ya, cirinya bagaimana Pak? Serakah, korupsi ayo, jatuhin orang ayo, nipu orang ayo. Itu apa? Nih dewa ini. Ini sebenarnya ada satu gambar lagi. Dia tuh nginjek kepala manusia. Lo ngapain? Ya melambangkan manusia itu namanya menundukkan diri kepada ini dewa. Saudara gini ya, kalau saudara melihat anakmu main game segala macam, ujungnya ada tanduk itu rata-rata setan. Dan selalu ada lambang tanduk. Wah Pak, saya yang penting hidup diberkati. Saudara lagi tunduk dengan iblis yang modelnya. Nah, hidupnya itu tidak pernah namanya adil. Saudara akan berpikir, wah Pak, saya nggak mungkin banyak saudara orang persugihan. Saya sering khotbah tentang namanya orang Kristen persugihan itu ada, minta kekayaan, penglaris lah. Pak, biar usaha saya Pak, apa ramai Pak pembelinya. Nah, siapa penguasanya? Dia. Matius 6 ayat 24. Saudara nggak bisa namanya menyembah Tuhan, menyembah juga namanya Dewa Mamon. Makanya Tuhan membandingkan dirinya dengan Mamon. Karena apa? Banyak orang menyembah Mamon. Gak ada uang, rasanya mau mati. Gak ada Tuhan, gak apa-apa, Pak. Yang penting jangan gak ada duit.
Nah, saudara harus bisa namanya tahu bahwa hidup kita ini jangan namanya cuma masalah uang. Makanya saya kasih firman Tuhan waktu itu. Di dalam Matius 4 ayat yang ke-8, iblis nawari Yesus tentang kekayaan. Yesus ditawari loh. Apalagi saudara. Kalau saudara nggak melekat dengan Tuhan, kita ini bisa jatuh. Saya pun juga dulu penyembah dia. Duit. Hidup saya yang penting duit. Duit. Di otak saya itu duit semua, duit. Saya berani kerja berjam-jam untuk apa? Duit. Berapa banyak orang nyari duit, nggak nikmati hidup. Rumah tangga berantakan, perselingkuhan di mana-mana. Anaknya cuek dengan orang tua, kan bukan miskin. Saya lihat semua nggak miskin. Tapi rumah tangga berantakan tentang itu. Istri dua, anak tiri nggak tahu berapa. Ada orang yang diperbudak dengan pekerjaan. Siapa? Harus dipatahin semuanya, saudara. Dan saudara harus berdoa tuh dengan sungguh-sungguh. Minta Tuhan itu namanya bisa nikmati hidup seperti dalam pengkhotbah. Pengkhotbah itu Salomo ngomong, yang penting hidup tuh bisa nikmati. Betul. Karunia menikmati nggak semua orang. Ada orang udah tua, udah peot gitu ya, baru nikmati hidup. Ngapain kayak gitu? Saya pikir, saya hidup yang sangat namanya bukan hoki ya atau beruntung. Saya hidup rasa, iya Tuhan saya ini hidup diberkati Engkau ya. Saya bisa nikmati banyak hal yang orang nggak bisa. Soalnya bisa punya waktu, belum tentu punya uang. Soalnya punya banyak uang, belum tentu punya banyak waktu. Saya punya dua-dua. Duit diberkati Tuhan, waktu juga dikasih waktu sama Tuhan. Untuk nikmati. Bukan kayak hidup yang kayak gini, diberkati. Ada amin, saudara. Pak, saya punya banyak waktu, saya nggak punya uang. Makanya nabung. Orang yang nabung Kristen, urapanmu jelek tuh. Dikit-dikit pasti otaknya minjem duit. Sama, nggak beda dengan nyembah dia. Main judi, Pak, supaya cepat kaya. Ya, kena jerat dia. Metong, saudara. Ya, ini. Hati-hati, saudara. Ini namanya mamon. Ya, kalau saudara mungkin sering namanya dengar di Alkitab, mamon, mamon, mamon. Lah, mukanya kayak gimana? Nah, kayak gitu. Ya, jangan namanya penglaris. Pak, berkat yang penting. Ya, saya dulu orang yang pasang susuk. Penglaris saya main. Saya dulu belum ikut Yesus. Saya ini penyembah dia dulu. Nah, sekarang Pak, ikut Yesus. Saudara jangan main-main, saudara. Nah, malaikat demi malaikat itu punya namanya keturunan. Banyak pasukannya, bukan sedikit. Nah, yang ketiga adalah tentang namanya Leviathan atau Lewiatan. Nah, bentuknya kayak gini. Ini adalah penguasa laut. Ya, dia diartikan namanya penjaga gerbang neraka di laut. Nah, Leviathan ini pemberi namanya hati manusia, iri. Kain jatuh sama dia. Saya jangan bilang, wah saya mah kuat pak. Semua manusia itu punya rasa iri kok menurut saya, termasuk saya. Tinggal bagaimana saudara menyadari, wah ini nggak boleh nih, iri. Lihat orang sukses, wah, oh dia bisa ya, saya nggak bisa ya. Ya, kenapa? Mulut dari Leviathan itu menyemburkan sebuah benih racun iri hati. Ya, dan itu mulut daripada Leviathan keluar apa? Selalu hal yang kutuk, nyumpahin manusia. Leviathan. Ya, saudara bisa buka di dalam Yesaya 27 ayat yang pertama. Yesaya 27 ayat yang pertama. Di Alkitab ada apa? Ada, bukan nggak ada. Yesaya 27 ayat yang pertama. Nah, ini Leviathan sampai hari ini masih ada. Bukan nggak ada. Leviathan itu, ya
Di dalam Yesaya 27 ayat 1. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukumnya dengan pedangnya yang keras, yaitu apa? Firman dan kuat atas apa? Lewiatan. Ular yang meluncur atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan apa? Mematikan ular naga yang di laut. Amin. Harus pakai firman. Jadi buat ngalahin apa? Di situ ada kata PEDANGNYA. Ya itu bicara apa? Firman. Lawan pakai mulutmu. Aku perintahkan hatiku tunduk dengan firman. Jangan ada iri hati. Karena apa? Banyak orang bersungut-sungut karena dia. Kenapa Tuhan aku nggak diberkati? Kerjanya apa? Ngutukin Tuhan. Gosipin orang yang sukses. Wah, dia sukses pasti jadi pelacur. Nah, kena benihnya dia itu. Ngomong nggak mau kalah. Nah, ini dia yang ngerjain manusia itu begitu. Manusia muncul kenapa jahat? Semua kita di lingkungan kegelapan soalnya. Lingkungan kita ini nggak sehat di bumi ini. Mana ada satu orang bersaksi begini ya, dia bilang, dia seorang hamba Tuhan, ngomong bagus sekali dia. Suatu hari dia ke Jawa, dia lagi perjalanan gitu, dia nanya sama Tuhan tuh begini, Tuhan kenapa sih manusia tuh selingkuh, dosa, segala macam. Dan dia disuruh Tuhan tuh, kamu masuk ke rumah doa. Dia masuk ke rumah doa. Dia bilang, kamu tutup mata. Dan sekarang buka. Waktu dia buka, dia lihat banyak ular dan banyak namanya muka aneh-aneh. Binatang tapi aneh-aneh mukanya. Oh, dia langsung ketakutan. Dia langsung tutup mata lagi. Tuhan, kok ngeri? Dia bilang, kamu doa sekarang. Dan kamu nyembah. Dia sembah Tuhan. Saudara tahu, semua yang dia pas melek lagi, saudara tahu, itu setan semua yang bentuknya aneh-aneh. Mulai menjauh. Karena kita di lingkungannya itu nggak sehat. Kenapa kita harus nyembah tiap hari? Supaya Tuhan mengurapi kita dengan apinya dia. Dan setan tidak mempengaruhi kita. Namanya malas-malas nyembah, pasti hatinya tuh gampang kena. Ya, iri lah, sirik. Ngelihat orang diberkati. Saya sih sama orang Kristen, saya ini nggak kerja, saudara. Pelayanan full time. Melayani, bayar ini, semua bisa. Loh kenapa? Karena saya nyembah Tuhan dengan benar. Dan ada orang ngelihat, kok lu bisa sih ngelewatin begini, 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 begini. Padahal kan lu nggak kayak saya. Dia kerja, saya nggak kerja. Tapi hidup saya itu bisa saya nikmati dengan ajaib. Kok lu bisa? Kan gua kerja aja nggak kayak lu, dia bilang. Ya. Yang keempat, tentang namanya Satan. Seperti di dalam kitab Wahyu. Nah, Satan ini adalah roh amarah. Nah, ini yang disembah oleh bangsa Amon. Kenapa Tuhan pengen habis sih? Bangsa Amon tuh nggak ada ampernya. Kenapa Tuhan mau sikatin Amon? Yang dia sembah tuh ini. Ya namanya setan nggak serem sebenarnya. Ya biar saudara belajar. Amon, nah ini Satan namanya. Ini yang disembah oleh bangsa Amon. Jadi gini loh, kenapa di dalam Alkitab itu Tuhan bilang yang ini sikatin, yang ini binasakan. Kenapa? Penyembahnya itu. Alkitab nggak mencatat terlalu detail sebenarnya. Tapi kalau saudara belajar, Roh Kudus akan kasih tahu. Kenapa Tuhan ini kok kejam rasanya? Di zaman perjanjian baru kok kasih? Di zaman ini kok kayaknya dikit-dikit mati, dikit. Kenapa? Banyak berhala. Mendukakan Tuhan hati Tuhan. Nah, ini ngapain Pak? Ini adalah benih yang ditaruh ke hati manusia penuh dengan kemarahan. Kalau saudara bisa lihat, Pak, saya pernah kecewa, dia yang main. Marah terus. Iya.
Dialah yang menaruh benih kepahitan di hidup manusia. Yang kadang dia membisiki hati saudara. Ngapain ikut Tuhan? Masa lu diperlakuin kayak gini? Kan gak cengli. Lu ditipu suruh ngampunin. Lu disakitin harus mengasihi. Nah, iya. Benih yang menaruh hati manusia penuh dengan kemarahan. Nah, kalau misalnya saudara tahu, wah ini kelemahan saya. Saudara jangan berpikir bahwa gini loh saudara. Saudara, karena orang Kristen tuh berpatokan hanya berpikir Tuhan mau melakukan ini, mau melakukan itu, mau melakukan itu. Si kita nih, saya jarang lihat orang Kristen itu memperhatikan iblis itu punya strategi mau ngapain. Soalnya waktu dikatain orang, marah nggak? Marah pasti. Nah kalau sekarang nggak perhatiin, wah saya mau dikerjain sama si muka jelekin satu. Buru-buru bentengin. Menguasai diri itu penting. Kenapa? Kami biar kita ini nggak dikerjain setan. Ini ada ayatnya sebenarnya. Amsal 29 ayat 22. Ya. Si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang lekas gusar banyak pelanggarannya. Dan saudara tahu bahwa saudara itu harus bisa tahu bahwa wah ini jalan hati saya ini kecewa, marah, tersinggung, luka batin dan lain sebagainya. Hati-hati saudara. Ada satu lagi pengkhotbah masalah. Saya nggak bisa bukan banyak ayat, sebenarnya banyak ayatnya. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang. Ya, jadi kenapa Tuhan tuh kadang-kadang punyalah penguasaan diri. Ya, supaya kita ini tidak gampang dikerjai oleh iblis. Nah, yang kelima adalah Asmodeus. Nah, ini yang saya kemarin cerita. Nah, ini Asmodeus itu punya 4 wajah. Dia adalah, ya kalau orang tadi bilang siapa namanya, saya Taurus. Ini, karena ada namanya lembu jantan. Nah, lembu jantan itu saya cari tahu pada era zaman dulu bukan disebutnya banteng, tapi lembu jantan. Ya, nah ini ada 4 wajah domba jantan dan ada kayak ular. Yang di situ ada wajah laki-laki yang bermahkota. Dia adalah yang membuat jatuh manusia itu tentang seks dan hawa nafsu. Nah, saudara harus kenali. Kenapa Pak harus dikenali? Karena waktu saya nonton film itu bagus sekali. Dia bilang begini, kamu harus kenali siapa setan jadi lawanmu dan cangking nama-namanya supaya keluar. Ada amin, saudara. Dialah yang membuat. Nah, saudara nanya, wah saya suka nih nonton video porno. Nah, kena jeratnya. Nah, itu masuk level neraka, itu level 2. Imajinasi tentang seks. Dia bikin saudara nafsu makan, ya, yang berlebihan. Makanya sampai gemuknya, wah, ngeri. Nah, itu kerjasama sama Beelzebul. Nah, saudara harus tahu bahwa semua itu ada rohnya, ada lawan mainnya. Nah, Asmodeus itu tentang namanya kecemburuan, cemburu. Dan anak-anak Tuhan banyak kena yang Asmodeus. Apa? Terikat perzinahan. Sesama jenis. Yang saudara nonton video porno, ya kumpul kebo, kebo aja nggak kumpul, kamu kumpul sama kebo. Nah, lalu apa namanya? Misalnya Pak, saya mau hidup kudus Pak. Soalnya kena mereka semua itu susah lepas. Karena itu dosa ataupun juga sebuah ikatan yang sangat-sangat sulit buat lepas. Beelzebul nanti ada. Beelzebul itu lalat. Beelzebul itu saya lupa nih. Nggak ada gambarnya. Beelzebul itu mirip dengan namanya uh, mirip kayak banteng sebenarnya.
Beelzebul atau lalat. Ya, Beelzebul itu ya itu yang kena. Beelzebub itu tentang namanya nafsu makan yang berlebihan yang saudara tuh nggak bisa puas dengan makan makan milih-milih ya jorok. Karena apa? Beelzebub itu pembawa penyakit. Tidak bisa bersyukur. Ini dosa seperti Hawa. Ngapain makan? Saudara jangan berpikir gara-gara makan tuh yang bisa dosa. Oh bisa. Banyak orang mencuri, maling, ngerampok gara-gara makan. Pikirannya apa? Perut. Nah, Beelzebul ini adalah siapa? Baal. BL. Baal. Ini yang disembah orang Filistin. Dia apa? Dia adalah pembawa kemakmuran. Istrinya bernama Asitoret. Anaknya Asyarah. Nah itu banyak. Semua ada hubungan. Makanya kalau kita cuma tahu kasih Tuhan, pelajari. Ya. Dan Asmodeus dan satu lagi tadi apa? Satan. Ini paling banyak anak-anak Tuhan kena. Ada satu lagi yang paling parah. Ya, Belpegor. Nah, Belpegor ini setan yang mungkin nggak pernah saudara dengar. Ya, saya nggak bisa bukain ayatnya semua karena makan waktu. Udah kayak gini aja dibilang bertele-tele, nanti dibilangnya lagi. Nah, ini Belpegor. Saudara pernah nggak dikotbahin tentang namanya? Malas tuh dosa. Oh banyak, ini cuman yang saya ngomongin ini cuma jenderal-jenderalnya. Ya, ini satu orang ngasih lagi punya prajurit tangan kanan, tangan kiri, punya lagi 72 murid apa segala macam dan itu masih ke bawah-bawah. Nggak ada kalau mau disebutin. Makanya saya kan 10 jam aja belum tentu bisa kelar. Tapi saudara harus ngerti, jangan berhubungan dengan kuasa gelap. Malam hari ini saya khotbahin itu. Saudara sekarang ada kayak ke zodiak. Beltegor tuh apa? Pak? Dosa-dosa kemalasan. Makanya banyak. Mana mereka waktu saudara baca firman, tiba-tiba apa? Ngantuk. Ini dia yang ngerjain. Udah males lah baca firman. Saya bukain dulu ayatnya satu aja. Ya. Amsal 18 ayat 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Siapa? Belhegor. Kenapa saudara disuruh berdoa? Kenapa saudara disuruh namanya baca firman? Biar hidup kita ini nggak dirusak oleh si muka jelek ini. Nah, kalau misalnya Pak, saya bukan malas Pak. Ya terserah mau kamu alasannya apa terserah. Jangan punya alibi yang berlebihan. Nah, banyak orang Kristen jago jago alibi. Kalau nggak malas ya baca tiap hari. Baca. Kenapa? Dia bikin kita ini males ngapa-ngapain. Ke Tuhan tuh males. Saudara bisa begitu giat ke tempat nge-gym. Saudara bisa giat tentang namanya mungkin miara anjing, ngurusin kucing sakit masih mau, ngurusin firman nggak mau. Apa? Males. Ayo, ya kerja males. Saya pernah ketemu orang banyak alasan. Inilah itu. Ya udahlah, males dah intinya. Saya bukan males Pak, cuma ngantuk sama aja. Ya, saudara jangan namanya membiarkan hatimu itu kosong dan diisi oleh si muka jelek ini semua. Ya, malam hari ini saudara tuh harus namanya hidup penuh dengan pertobatan. Ya, saya ngomong begini tuh bukan buat saudara doang, saya pun juga harus melakukan hal yang serupa. Karena kita ini punya tantangan bukan di dalam kehidupan manusia itu bukan hanya cuman sosialisasi doang. Ada alam roh yang kita nggak ngerti, nggak tahu. Nah, dialah benih-benih yang menaruh hidup manusia, mempengaruhi. Lo tahu dari mana, Pak? Nah, eranya Nuh. Saudara tahu kenapa air bah muncul? Karena dirusak oleh pada mereka.
Nah, kalau saudara mempercayainya, kenapa pada dasarnya manusia itu nggak begitu? Nggak ngerti perang tuh bagaimana? Nggak tahu. Yang ngajarin siapa? Azazel. Yang bikin kita kadang-kadang, kok ini kayak orang kesetanan marahnya. Siapa? Itu tangking setan. Dalam nama Yesus. Setan ini. Wah. Nah, di akhir zaman, banyak orang nggak ngerti. Banyak ada pemuka-pemuka agama juga terlibat di Illuminati. Ya, kalau misalnya yang di mana Pak? Nah, saudara coba sebentar ya. Ini tadi kita ngomongin Baphomet. Ya, ini ada gedung. Nah, saudara lambangan sendiri. Nah, kalau ngomongin film, ya, saudara pernah lihat nggak Hellboy? Nah, ini mirip sama namanya yang tadi tuh, Beelzebub. Mirip. Pernah nonton film ini? Hellboy. Ya, ini ada lagi muka. Nah, ini yang ketiga. Ini Hellboy, sebenarnya Azazel. Nah, ini adalah Azazel. Film ini menceritakan gini, waktu dia punya tanduk patah. Kenapa? Karena Tuhan lagi kurung dia. Dan dia, saya lupa lah filmnya bagaimana. Kenapa saya masih nonton film-film kayak gitu? Karena saya mau belajar. Siapa nih setan? Saya bukan belajar itu, bukan mau nikmati itu film. Tapi saya pelajari. Siapa dia? Ceritanya bagaimana? Nah, ada banyak hal lah kalau ngomongin tentang malaikat jatuh. Jatuhnya di mana? Di bumi itu jatuhnya di bumi loh. Di bumi itu di mana area-area itu ada. Di Indonesia ada nggak? Ada. Kemarin kita lagi ngobrol. Ada salah satu malaikat yang jatuh dari sepertiga di sorga itu. Jatuh di Indonesia. Ada. Di Jawa. Dan itu roh maut. Ada. Nah, kita kan nggak tahu. Maunya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nah, belajar ini semua supaya kita ini ngerti. Ya, tapi ingat jangan nyembah malaikat. Malaikat itu nggak boleh. Malaikat itu main cantik semuanya. Ya, ini adalah tentang sebenarnya Azazel. Lo kenapa? Dia itu kalau udah tanduk yang muncul, sayapnya keluar. Makanya apa? Kayak Baphomet. Nah, Baphomet ini menunggangi tentang namanya, ya, kayak Lucifer itu tentang namanya Illuminati. Itu turun. Dan tadi saudara kalau punya, kalau pengen pengen niat gitu ya, buka aja di Google. Struktur Illuminati itu bagaimana? Itu muncul semua. Di governmentnya di mana, bank keuangan bagaimana, di entertain mana, itu semua muncul. Ya, di K-pop Pak, ada Pak. Wow, banyak K-pop yang begini-begini, yang tangannya begini. Ya, saya kasih. Ya, yang tangannya begini. Ini ngomongnya apa Pak? 66. 6, ya. 6, 3. Di entertainment apa? Disney. Disney itu lambang seks. Oh, banyak kalau ngomong. Ya, jadi makanya saya bilang saya cuma mau kasih wejangan sedikit buat saudara itu bisa belajar. Nah, dulu saya pengen sebenarnya nggak pengen Kristen saya. Pengen ke agama tertentu sebenarnya. Ya, saya nggak bisa ngomong. Ya, tapi itu ternyata waktu saya pelajari, ya, untungnya Tuhan tuh bawa saya masuk ke Kristen. Loh, kenapa pasti ke Kristen? Makanya saya bilang ke Kristen itu udah nggak usah pindah lah. Tapi ingat ya, kekristenan itu nggak menjamin saudara ke surga. Harus punya ikatan dengan Yesus. Karena Yesus nggak bawa agama. Ya, sembah, doa, Yesus dah. Jangan pakai yang lain. Ya, dulu tuh saya pernah namanya, eh sebentar ya. Nah, ini belum lama ini. Nah, saudara tahu gedung apa ini? Bentuknya kayak apa tuh? Asli, bentuknya. Yuk, kayak gambar apa coba? Ada ya? Kayak kerang, nggak tahu kayak tanduk, kayak kambing, burung. Wah, ada lagi kayak apa? Yuk. Nih, saudara banyak yang kalian nggak ngerti ini. Ini sebenarnya udah sangat dekat, makanya kedatangan Tuhan udah dekat. Mahkota.
Saudara lihat itu ada jendela di kanan kiri, itu kayak ular. Betul, ya. Evan 02022 itu betul. Ular. Matanya di kanan dan kiri. Ya. Sisiknya itu di atas. Bukan mahkota, tapi ular. Ada yang tahu ini di mana? Saya lupa nyari tahun berapa ini dibangun. Ini belum lama setahu saya. Bukan mahkota, lambang mukanya itu ular. Bisa nggak POV-nya itu saudara dapetin gitu. Matanya, sisiknya di atas. Ya ini lambang ular. Dan saudara tahu ini ada di mana? Ini ada di Vatikan, persis di Basilea. Ini adalah ruang audiens 6 hall Paul. Di mana? Ya saya nggak bisa sebut. Nah, ini tampak luarnya. Tampak atas. Lihat di jendelanya itu. Iya, padahal ini gedung. Lihat dengan baik saudara ya. Ini saya nggak lama-lama. Lihat, nah ini saya kasih persamaan supaya saudara itu bisa lihat. Ya, ini saya gedein dikit. Ya, ini ularnya kan kayak gini. Ini gedungnya. Ya, betul. Nanti Kristus akan muncul di situ. Karena dialah yang pemelihara. Nah, ini jendelanya. Gedungnya kepala ular. Dan ini ada di Vatikan. Vatikan dengan siapa? Identiknya? Nah, saudara jawab sendiri aja. Makanya saya bilang ke Yesus. Nah, ini kalau saudara lihat tadi di ruangan tengah ini, ya ini saya matiin dulu. Nah, ini kan di tengah mulutnya ini, paling ujung itu, gambarnya ini. Ya, saya ulangin. Ini di gambar paling ujung kecil di tengah-tengah itu. Ya, di antara kayak tirai, antara kayak hidung lah jatuhnya. Itu ibaratnya mimbarnya, ya atau panggungnya. Panggungnya isinya apa, Pak? Nah, ini isinya. Orang akan berpikir bahwa itu Yesus, Pak. Yesus nggak pernah gaya kayak begitu. Ya, ini lambang bagaikan kayak orang lagi di neraka. Dan itu ada di mana? Di Italia, Vatikan. Nah, di bawahnya ini, ya, siapa saudara lihat? Nah, kelihatan nggak tuh di bawah? Ada tiga orang. Satu baju putih, betul. Kita balik dulu. Ya, oke. Saya tutup sampai di sini. Dengerin saudara. Saudara nggak bisa sembah manusia. Saudara nggak bisa sembah yang bukan Yesus. Saudara nggak bisa ngeramal nasibnya yang bukan Tuhan. Tuhan itu nggak pernah ngeramal kita. Dia cuma ngasih firman di dalam Yesaya 55 ayat 8. Rancanganmu bukan rancangan. Rancanganku bukan rancangan. Nah, saudara mau namanya dipelengin nggak sama Tuhan? Tuhan kasih nubuatan. Kadang-kadang kita nggak perlu diramal. Tuhan bisa kasih saudara mimpi. Nggak perlu perantaraan. Siapa? Saya berkali-kali, 10 tahun yang akan datang waktu tahun 2011, Tuhan kasih saya tentang namanya penglihatan, vision. Kamu akan begini di depan. Saya nggak pernah ke manusia, tolong dong ramalin saya.
Dan kalau saya mau jelasin lagi itu banyak, Saudara. Kalau bilang, Pak, saya takut, Pak, dan sebagainya. Nggak usah takut. Kamu harus tahu. Kebenaran tuh harus tahu. Di luar Yesus, mati kita. Makanya kalau kita disuruh doa, doa simpel aja. Yang penting punya iman. Tindakan iman. Karena di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-26. Ya, iman harus ada perbuatan. Yang penting iman. Mulut kita udah percaya, iman kita harus muncul. Jangan sampai namanya saudara itu berpangku. Pak, ke pendeta boleh nggak? Nggak boleh juga. Pendetamu nggak bawamu ke surga. Boleh nggak Pak berharap dengan saya? Nggak boleh juga. Tuhanmu di atas, bukan saya, bukan pendetamu, bukan gembala. Kalau misalnya kita bisa berkumpul dan kita bisa fellowship pada malam hari ini, saling sharing, ya kita untuk saling melengkapi aja satu dengan yang lain. Lebihnya saudara harus kembali sama Tuhan. Ya. Banyak orang majus tunduk di bawah kaki Yesus. Ya. Nah, ini ayat terakhir sebelum saya tutup. Kita kembali ke Matius 2 yang tadi saya bahas. Langsung lompat aja lah, saya udah kemalaman soalnya. Ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah Yesus. Bukan maknya. Yesusnya yang disembah. Ya udah nggak usah ribut masalah itu. Ya, dengerin dengerin saya, nggak usah berantem di ya. Nyembah apa? Yesus. Sujud menyembah. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan. Nah, orang Majus sembah tuh Yesus. Karena apa? Dia tahu dikasih apa? Emas, kemenyan, dan mur. Emas bicara tentang kelimpahan dan kekayaan bagi raja. Kemenyan, dupa yang harum bagi sang raja, sang ilahi. Mur bicara tentang kematian yang kelak Yesus akan mati. Dan terbukti mati. Mur itu buat keharuman orang mati. Ya. Nehemia. Ya. Nehemia 9 ayat yang 6. Ya, ini terakhir bisa saya tutup. Hanya engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya dan bumi. Dan dengan segala yang ada di atasnya dan laut. Ya, dengan segala yang ada di dalamnya, engkau memberi hidup kepada semuanya itu dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Ya, jadi semua bala tentara sorga, langit, ya mau yang di bumi, mau yang di bawah bumi, semua apa? Menyembah Yesus. Amin, saudara. Ada amin. Nah, biarlah saudara itu tahu bahwa di dalam firman Tuhan itu, jangan sembah yang lain. Jangan mendua hati. Jangan hati kita ini dibiarkan untuk namanya menyembah yang bukan Tuhan. Ya, kalau misalnya, Pak, ada manusia suci, gak ada manusia suci. Gak ada manusia suci. Kejadian 6 ayat 5. Setiap hati manusia itu jahat. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Hati manusia itu licik. Ada orang bilang, Pak, yang itu orangnya suci, kudus, Pak. Buktinya ada yang meninggal, jenazahnya masih utuh. Dan lain sebagainya. Ya, saudara bisa dengerin ya. Angelica Zambrano itu pernah dibawa ke neraka sama Tuhan. Dia adalah seorang Kolombia kalau nggak salah. Dia orang Kolombia atau orang Meksiko gitulah, saya lupa. Pokoknya Amerika Latin. Dibawa ke neraka. Yang dianggap suci oleh banyak manusia, itu dikasih lihat di neraka berakhir. Termasuk Michael Jackson. Dikasih lihat. Sama penyanyi terkenal, kalau mungkin kalau di zamannya kita, di era kita ini misalnya siapa nih orang Indonesia, divanya siapa. Nah, di negaranya dia ada satu penyanyi itu masuk neraka dan dia lihat.
Penyanyi terkenal. Dan dia ngomong, di umur 12 tahun dibawa ke dikasih. Setelah dia naik ke bumi, Tuhan Yesus bilang begini, ngomong, saksi. Dan dia ketemu Bunda Maria di sorga. Dibawa juga ke sorga, dia ketemu Abraham, dia ketemu Bunda Maria. Dan dia ngomong begini, Bunda Maria itu ngomong sama Injil Kajang Roh, saudara cari di YouTube, ada kesaksian. Dan dia bilang begini, bilang ke anak-anakku, jangan sembah, cari Yesus. Orang masih berpikir pakai perantara. Dengerin kesaksiannya. Makanya saya bilang, nggak usah ke sana, nggak usah ke sini. Yesus dah. Ada amin. Amin, saudara. Ya, saya dulu juga mau ke sana. Akhirnya Tuhan kasih saya penjelasan ini. Saya ini orang intelektual, saudara, saya otak. Dan Tuhan kasih saya pandangan ini dan dibukain semua. Saudara punya kerinduan cari kebenaran, Roh Kudus akan pimpin saudara untuk dibukain kebenaran itu. Ya, jangan dia bilang, Pak, saya pindah ke kaum kedar, Pak. Goblok menurut saya. Jangan jual Yesusmu, terlalu mahal, terlalu berharga. Kalau saya dari agama budaya pindah ke Yesus, kenapa? Memang benar dia Tuhan. Dan dialah juru selamat. Tidak ada nama lagi kolong bawah langit ini selain nama Yesus. Tuhan di atas Tuhan. Ya, tabib segala tabib. Dokter di atas segala dokter. Dan dialah penyelamat bagi hidup orang ataupun manusia. Dialah penyelamat manusia, nggak ada nama lain. Yang diutus Allah itu firman-Nya, bukan manusia. Semua yang di bumi ini manusia. Tapi Yesus adalah firman. Dan biarlah saudara itu mengikat hatimu dengan Tuhan, bukan dengan pembantunya, dengan malaikatnya. Ada amin, saudara. Ya. Sehingga kita tutup. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Berikan kami pengertian dan pewahyuan Tuhan. Biar hati kami tertuju kepada Engkau. Kami kebaskan segala roh amarah Bapa. Segala roh kecewa, roh kepahitan, kemandulan, kemiskinan, ikatan Bapa mamon semua dipatahkan dalam nama Yesus. Malam hari ini Bapa hamba berdoa Roh Kudus. Biarlah Bapa semua Bapa benih iblis Tuhan kami kebaskan, iri hati semua juga dipatahkan. Biar kesombongan juga ditundukkan. Yes Lord. Ketidaksabaran juga Tuhan. Biarlah Bapa Engkau berikan kami kekuatan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Biar terbuka malam hari ini ya. Ratakan nama syikarapaya. Mari Tuhan, biarlah Bapa, kami mintakan Bapa berkat-Mu yang ajaib turun atas kami. Firman-Mu berkata ya Tuhan, kalau kami mengandalkan Engkau, kami akan seperti di tepi aliran air yang tidak akan mengalami masa kering. Tidak akan mengalami Bapa masa kesulitan. Dalam Mil-Mali ketiga ayat 18, Tuhan firman-Mu berkata Tuhan, bahwa kalau kami beribadah sungguh-sungguh dengan benar di hadapan-Mu Tuhan, kami akan dibedakan daripada orang fasik. Dan biarlah Bapa berkat-Mu yang ajaib berlimpah turun atas kami. Dan biarlah Bapak Filipi 4 ayat 19, semua keperluan kami ya Tuhan kami angkat dan kami hadapkan di hadapan Engkau. Engkaulah Bapak yang memenuhi semua Bapak keperluan-keperluan hidup manusia. Biarlah berkat-Mu mengalir ya rata karabashi karapata karapayan. Kami putuskan Bapak semua ikatan zodiak Tuhan. Siau Bapak, kodam apapun patah dalam nama Yesus. Biarlah Bapak pada saat ini semua kutuk, sumpah serapah, omongan manusia, setan, iblis, benih apapun Tuhan. Malam hari ini kami kebas dan patahkan dalam nama Yesus. Kami mau hidup merdeka dan penuh dengan kemenangan daripada Engkau. Sakit penyakit juga diputuskan. Kutuk Bapak, putus dalam nama Yesus. Biarlah dengan nama Yesus Bapak, kami diperbaharui dengan perjanjian darah. Biar perjanjian darah Bapak mentahirkan hidup kami. Darah menebus dosa. Darah menyembuhkan setiap penyakit. Darah Bapak yang membuat terobosan demi terobosan terjadi. Karena kutuk semua dikalahkan dengan darah Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, berkat prematur, berkat kota, berkat bangsa-bangsa, berkat sorgawi yang tidak pernah bangkrut ya Tuhan, turunlah dalam hidup kami. Dan kami terima Bapa sampai Kau datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, amin, dan amin.